Pemerintah Desa Gubuk dengan bangga mempersembahkan podcast Desa Gubuk. Dari Gubuk membangun bangsa. Om Swastiastu. Baik, berjumpa kembali di podcast Desa Gubuk, dari Gubuk Membangun Bangsa. Pada hari ini masih dengan saya Adi Pratama selaku host di program ini, dan hari ini kita akan membawakan sebuah topik atau tema, yaitu dengan BUMDesma dengan narasumber dari Bapak Made selaku direktur, Ibu Ayu selaku manajer Dana bergulir, dan Bapak Wayan kami dari manajer pembinaan kelompok sekaligus penanganan kredit macet. Yeah. Apa kabar nanti? Baik. Sehat. Semua kabarnya baik. Pertanyaan saya yang pertama mungkin kepada Bapak Direktur, Ya. bisa dibantu dijelaskan Pak, apa itu BUMDesma dan perbedaan BUMDesma dengan BUMDes itu apa Pak? Oh gitu. Ya. Terima kasih. Kalau kita bicara BUMDesma ini adalah salah satu bentuk badan usaha milik desa bersama. Itu sebenarnya singkatannya ya, milik desa bersama. Jadi BUMDesma itu adalah bentuk kerjasama antar desa. Jadi melibatkan minimal 2 desa atau lebih. Sementara BUMDes itu adalah badan usaha milik desa, satu desa yang memiliki. Jadi BUMDes itu. Sehingga kalau misalnya antar desa itu perlu kerjasama, mereka harus membentuk BUMDesma. Nah, kebetulan sekarang istilahnya itu tidak disingkat lagi sesuai dengan aturan yang ada, yaitu badan usaha milik desa bersama. BUMDesa bersama. BUMDesa bersama. Ya. Oh, berarti sekarang udah bukan BUMDesma lagi ya Pak? Ya, dari aturan, dari peraturan yang pemerintah itu BUMDesa bersama. Oh, BUMDesa bersama. Ya. Lalu untuk modal awalnya itu bagaimana Pak? Ya, kalau khusus kami di Tabanan, di Kecamatan Tabanan, BUMDesa bersama yang kita bentuk ini itu berawal dari program PNPM dulu yang namanya UPK, Unit Pengelola Kegiatan. Nah, setelah ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021, UPK itu ditransformasi menjadi BUMDesa bersama. Jadi kalau bicara modal awal, ya kalau kita bicara modal awal tahun 2004 dulu ya, waktu masih mengawali PNPM itu, kita ada modal dibantu sama pemerintah itu ya 2M 600-an ya. 159. 2M 159. Seperti itu modal itu kita kelola, sehingga pada saat pengalihan transformasi tahun 2022 kemarin, itu modalnya sudah mencapai 7,2 M. 7,2 M. Yang kita kelola sekarang di Badan Usaha Milik Desa Bersama ini. Itu ya. Nah, kebetulan juga kami memulai BUMDesa bersama ini tahun 2022 bulan Oktober tanggal 1. Tanggal berapa? 1 Oktober 2022. Itu berdasarkan musyawarah antar desa, ya kebetulan juga musyawarah antar desa dulu kita laksanakan di ruangan ini. Di kantor desa Gubuk. Di sana disepakati pembentukan Badan Usaha Desa Bersama ini dengan nama Dwi Dasa Amerta. Ya, Dwi Dasa Amerta itu adalah, kalau kita itu ada arti yang khusus. Kalau Dwi itu kan 2, Dasa itu 10 tambah 2 kan 12. Oh gitu ya. 12 itu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Tabanan. Gabung menjadi Dwi Dasa Amerta itu ya rezeki, anugerah dan sebagainya. Itu background kita kemarin untuk membentukkan nama itu. Ya kebetulan juga idenya dari Pak
perbekal gubuk itu. Berarti di dalam BUM Desa Bersama itu terdapat 12 12 desa desa yang tergabung yang bersama itu. di Ya, BUMDesma itu, ya, gitu ya Pak ya. ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya yang ke Bu Ayu selaku manajer dana Bergulir. Nah, yang ingin tahu apa tugas Bu Ayu selaku manajer dana bergulir itu? Tolong dijelaskan Bu Ayu. Oke, terima kasih atas waktunya. Namun sebelumnya izinkan dulu Tiang memperkenalkan diri Pak Adi. Iya. Nama Tiang adalah Nyoman Ayu Sri Prihatni, sering dipanggil Bu Ayu atau Bu Nyoman. Tiang dari Desa Dulur Peken. Sebelum Tiang jawab pertanyaan, Tiang sampaikan dulu ruang lingkup pekerjaan Tiang. Iya. Pekerjaan Tiang itu mencakup sekecamatan Tabanan, di mana Kecamatan Tabanan itu terdiri dari 12 desa, 82 banjar dinas. Jadi tugas Tiang adalah mencari kelompok untuk minjem dana, di mana BUM Desa Bersama ini mengelola dana perguliran. Oke. Jadi di masing-masing banjar itu kalau ada yang mau pinjam, kita himpun orangnya minimal 5 orang dalam satu kelompok itu. Setelah itu kita akan mengadakan verifikasi. Hasil verifikasi lapangan itu kita akan sampaikan di tingkat forum atau rapat tim pemutus kredit. Di mana tim pemutus kredit itu ada direktur, ada Tiang selaku manajer dana bergulir, ada Pak Wayan Sudiano selaku manajer pembinaan dan penanganan masalah, ada bendahara di BUM Desa, dan juga ada sekretaris. Itulah kita sampaikan proposalnya, setelah itu baru diputuskan layak tidaknya dan berapa dia dapat untuk mendapat ya, sebelum dicairkan. Ini kurang lebih tugas Tiang Pak. Oh gitu. Nggih. Jadi untuk kelompok itu Bu Ayu, Nggih. kelompok apa saja yang bisa mendapatkan pinjaman itu? Apakah ada jenis-jenis kelompok yang tidak bisa mendapatkan pinjaman atau semua kelompok? Gitu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang sampaikan tadi, ini khusus untuk kelompok perempuan. Oh, untuk Nggih, kelompok perempuan. sekecamatan Tabanan. Jadi mereka akan menghimpun diri, masalah usahanya terserah apapun itu bisa. Bebas. Cuma nggih bebas, cuma dibatasi dari umur, Pak. Umur tidak boleh lebih dari 65 tahun. Oh ya. Nggih. Walaupun fisik mereka masih kuat, tapi karena aturan atau SOP yang menyebutkan bahwa terakhir umur itu 65 tahun yang masih bisa atau layak kita berikan bantuan. Misalkan kelompok kelompok keripik belut itu misalkan gitu bisa. Oh bisa sekali Yang penting Pak. memenuhi Bisa sekali. persyaratan Oh, tadi. nanti kan kita verifikasi Pak ya. Ya. Jadi untuk persyaratannya selain yang Ibu sampaikan tadi, ada nggak persyaratan khusus lagi yang lebih spesifik Bu? Untuk masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok itu minimal Pak dalam satu wilayah nih ke 5 orang. 5 orang. Jumlah dalam satu kelompok itu minimal 5 orang. Minimal 5 orang dan tidak dibatasi Pak berapapun yang penting ya. Yang penting itu perempuan minimal 5 orang punya usaha apapun usahanya. Artinya dalam satu kelompok itu bisa usaha mereka itu berbeda-beda. Nanti yang verifikasilah yang menentukan layak tidaknya dan berapa dapatnya gitu. Oh, jadi jumlah pinjaman yang mereka dapatkan itu belum tentu sama dari kelompok satu dan kelompok lainnya tuh. Ya. Oh nggih, tergantung kemampuan dan keperluan dia Pak. Dan satu kelompok itu bisa berbeda sesuai dengan misal dagang canang akan beda dengan jualan Banten begitu. Oh, begitu. Oh nggih. Itu tergantung nanti dari hasil verifikasi. Hasil verifikasinya nggih. Ya Bu ya. Nah, untuk saat ini sudah berapa banyak kelompok yang aktif Bu untuk yang mendapatkan pinjaman ini? Oke. Yang sampaikan tadi kan di Kecamatan Tabanan itu 82 banjar nih. Di antara 82 banjar itu baru ada 235 kelompok. 235. Kelompok. Dan selama tahun 2022 yang berbicara data sampai Desember ini 2022 baru ada penyerapan di 50 banjar Pak. Dengan kalau jumlah orangnya lebih dari 1.500 juga. Lebih dari 1.500 orang. Anggota kelompok. Dan target. Tadi kalau nggak salah Ibu sempat membahas tentang target.
target apa itu Bu? Ada targetnya nggak nih? Misalkan dalam 1 tahun atau di tahun 2022 kemarin eh, targetnya harus memberikan pinjaman sebesar segini gitu. Misalkan ada targetnya Bu. Oke, kalau kita berbicara ke kelompok, kita tidak kenakan target karena berdasarkan kemampuan dia bayar, ya, dan berapa dia keperluannya. Tapi secara dari pekerjaan kita di sini dari Pak Direktur nih kok memberikan target untuk kami selaku pengelola atau manajer dana bergulir nih kok 6.500.000 Pak kemarin. 6 miliar. 6 miliar 6 ya. miliar. Ya, terima kasih Pak. 6 miliar gugup ya. 6.500.000.000 dalam setahun 2022. Astengkara kemarin sudah mencapai 6.900.000 Pak. 6.996 lagi juta. Sudah melebihi Enggak, di target atas berarti. 100%. Oh, Iya. baik. Saya lupa tadi Pak Direktur Nggih. belum perkenalan diri. Oh, nggih, nggih. Silakan Pak. Nggih, nama tiang Imade Gunarto, nggih. Asalnya Bapak. Asal tiang dari Banjar Selagi, Desa Denbatas. Nggih. Oke, yang lanjut saja nih Iya, pertanyaannya iya. nih kepada Bapak Wayan selaku manajer pembinaan pembinaan kelompok kelompok nih, sekaligus Penanganan penanganan masalah. kredit masalah sekaligus penanganan kredit bermasalah. bermasalah. Baik, Bapak Wayan silakan kenalan diri Baik. dulu. Ya, terima kasih atas waktu. Yang sendiri Wayan Sudiano saya punya tugas di BUM Desa Bersama di tingkat Kecamatan Tabanan ini sebagai manajer pembinaan kelompok sekaligus penanganan kredit bermasalah. Nah, itu perkenalan tiang sekilas. Yang Asalnya, sendiri asalnya dari Subamio, Subamio, Kecamatan ya. Tabanan. Nah, lalu tugas Bapak Wayan niki selaku manajer pembinaan kelompok niki seperti apa aja Pak? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam waktu yang baik ini mungkin yang bisa jelaskan saya sendiri selaku manajer pembinaan kelompok dan juga penanganan kredit bermasalah, ya sesuai namanya lah. Kita Menghadapi yang bermasalah membina, betul sekali. Selaku pembina ya membina dalam artian terkait dengan regulasi yang ada, seperti apa yang dijelaskan oleh Bu Ayu tadi. Bu Ayu punya tugas, yang pun punya tugas pokok masing-masing. Tetapi dalam hal pekerjaan kami sering Berkolaborasi, ya. berkolaborasi. Mana tugas Bu Ayu, mana tugas yang kadang-kadang kita kerjakan bersama. Apalagi pada saat-saat Bu Ayu tidak sempat karena izin, kami tidak sempat karena izin, tugas kami diambil oleh Bu Ayu, begitu pun sebaliknya. Bu Ayu punya tugas, kami bisa ini. Tapi tugas pokok kami sendiri sesuai nama yang bilang tadi adalah pembinaan kelompok. Dalam hal ini kami membina kelompok terkait dengan kewajiban-kewajiban kelompok itu sendiri. Ya kalau tadi Bu Ayu misalnya sudah rangkul kelompok, sudah adanya pendampingan, ada verifikasi, sehingga dari apa yang diperlukan atau diharapkan oleh kelompok terkait dengan pinjaman kredit itu, kami akhirnya melakukan sejenis rapat musyawarah dana bergulir yang mungkin tadi sempat disinggung oleh Bu Ayu. Kami selaku tim pemutus kredit, nah diantaranya ada Pak Direktur, ada tiang sendiri, dan ada dari timnya Bu Ayu, dan juga kita libatkan sekretaris bendahara. Nah itulah pemutus kredit. Nah begitu ada putusan kredit cair kan gitu. Nah artinya tetap kita pantau kelompok ini. Apalagi terjadi permasalahan. Nah permasalahan yang kita maksud adalah permasalahan kredit dan jelas. Iya. Ya mungkin ada keterlambatan bayar, apalagi sampai macet. Nah dalam hal praktek kami yang sudah sering kita lakukan, begitu masa tempo tanggal pembayaran mendekati, ya kita ingatkan kelompok. Nah
sejenis itu pembinaan yang kita lakukan, dan sering kita turun bersama. Pada saat Bu Ayu verifikasi, kami pun dari tim pembinaan kelompok ikut terjun mendampingi kelompok itu. Nah, di sana kami melakukan pembinaan terkait dengan administrasi kelompok itu sendiri, terus teknis pembayaran, dan yang lainnya terkait dengan pinjaman itu. Nah, yang kami fokuskan adalah regulasi teknis pembayaran. Nah, karena itu yang kita harapkan, tidak sampai kredit itu menunggak, apalagi sampai macet berkelanjutan. Nah, karena kita tahu bersama dan kelompok itu tahu sendiri, nah di dalam peminjaman kredit ini di akhir pada saat pencairan ada sejenis surat perjanjian yang ditangani oleh pihak kami selaku pengelola atas nama direktur dan juga dari pihak pengurus kelompok. Nah, di sana tertuang inti dari perjanjian itu adalah kita harapkan kredit ini berjalan lancar, dan seandainya kalau terjadi permasalahan angsuran, yang maksud adalah kekurangan dari plafon yang dia harus bayar, nah gimana cara menyikapi. Nah, di sana tertuang ada sejenis tanggung renteng. Gimana tuh? Nah, tanggung renteng yang kita maksud ini adalah apapun terjadi di kelompok itu adalah tanggung jawab kelompok Bersama. Nah, bersama anggota. Nah, biasanya terjadi kelambatan pembayaran ini. Nah, ini artinya kan tanggung jawab kelompok secara kolektif. Nah, itu harus wajib dilaksanakan. Nah, walaupun kita tekankan seperti itu, biasanya kelompok itu kadang-kadang sulit melakukan. Nah, perlu akhirnya pembinaan. Bagaimana cara teknis pembayaran biar tidak sampai terjadi kekurangan. Nah, karena ini akan terkait dengan kelompok itu sendiri dan kesehatan kita di pengelola terkait dengan keuangan yang kita kelola. Artinya begini, kalau terjadi tunggakan di sana, ya kita arahkan teknis itu gimana. Nah, sering kami tindak lanjuti teknis yang harus kita lakukan adalah ada pungutan lebih dari masing-masing anggota yang nantinya dibayarkan secara kolektif ke Budesma atau Bumdesa bersama. Nah, misalnya ada yang contohkan, kalau kewajiban per anggota misalnya 275 per bulannya, nah mungkin bisa dibulatkan menjadi 280 misalnya. Nah, 5.000 ini pakai tabungan di kelompok. Nah, pada saat tertentu ada salah satu anggota tidak bisa klop bayar, bisa kita ambil tabungan itu. Nah, sehingga pembayaran ke Bumdesa bersama tetap klop. Nah, karena akan terkait dengan IPTW yang disinggung tadi oleh Bu. IPTW yang dimaksud itu kan insentif pembayaran tepat waktu. Nah, kita tuntut kelompok itu pembayarannya tepat waktu dan tepat jumlah. Nah, seperti ini. Nah, sehingga IPTW kalau udah klop kan IPTW pasti diterima, itu merupakan keuntungan dari kelompok. Insentif. Gimana artinya? Nah, seperti itu. Ya, IPTW itu sejenis penghargaan buat kelompok yang pembayarannya lancar gitu. Ya, insentif sekali. Insentif ya. Nah, ini merupakan juga biar ada gairah semangat untuk membayar tepat waktu. Nah, dilihat IPTW-nya, kalau kita lambat nanti IPTW hilang, kasihan. Jadi kalau misalkan kita lambat sekali aja gitu misalkan IPTW itu hangus. Oh, begini, Bulan itu aja. kita hitung bulan bersangkutan aja. Misalnya di Januari dia harus bayar, Februari harus bayar, itu semua klop pembayaran dan tepat waktu. Kalau di Maret misalnya dia lambat bayar, apalagi angsurannya tidak klop. Nah, ini bulan Maretnya hilang, tidak mempengaruhi bulan-bulan
sebelumnya sudah lancar. Jadi bulan-bulan sebelumnya yang mereka Ya, bayar tetap tepat waktu tidak. tetap Iya, tidak. tetap. Nah, jadinya di setelah pelunasan itu IPTW yang mereka terima itu apabila ada yang bermasalah pembayarannya dalam 1 bulan itu dia mendapatkan jumlah nominal IPTW yang lebih dikit gitu jadinya. Oh, Iya. begini ya. Iya. Kalau Bulan-bulan dia lancar aja tenor, dapat. tenor jatuh apa namanya jangka waktu yang diambil misalnya 1 tahun, dalam 1 tahun kan 12 bulan angsuran. Lalu misalnya dia beberapa bulan tertentu, misalnya bulan Maret dan selanjutnya bulan apa? April misalnya ada bayar tepat waktu tepat jumlah, dan selanjutnya tepat Lancar. jumlah lagi tepat waktu, ya 2 bulan itu ya dia ada terima itu. Seperti itu, dan bulan-bulan yang memang tepat waktu tepat jumlah dia terima. Tidak terima. Baik, jadi Pak Wayan berkolaborasi sama Bu Ayu berarti ya. Kalau misalkan Bu Ayu apa namanya nggak melakukan verifikasi atau asal ada yang mengajukan pinjaman diloloskan gitu, nanti Pak Wayan yang jadinya yang rem. Betul. harus berkolaborasi jadi ya. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya mungkin yang ke Pak Direktur. Ya. Jadi kemarin kita kan sempat mengalami krisis pada saat pandemi itu, Ya. Pak Made. Ya. Nah, terus ada nggak pengaruhnya pandemi itu terhadap terbentuknya BUMDesma ini? Oke. Terima kasih. Kalau pengaruh secara signifikan sebenarnya ada. Cuman waktu itu masih dalam bentuk UPK. Kebetulan waktu itu Ibu Ayu yang jadi ketua UPK, saya duduk ketua BKD. Jadi kita masih kerjasama di sana dalam rangka operasional UPK itu sebelum menjadi Desa bersama. Nah kebetulan saja, syukur kita bisa melewati masa-masa itu. Kalau ke lembaga keuangan yang lain mungkin mengerem, ada mungkin teman-teman kita di kecamatan lain itu tidak berani memberi pinjaman, kita tetap jalankan, tapi dengan kondisi dan dengan kontrol yang cukup ketat. Sehingga kita juga melewati masa-masa pandemi itu dengan selamat gitu, dengan perolehan SAU juga lumayan. Kalau tidak salah tahun 2020 kita bisa menyelesaikan dana 5M ya. 6 ya? 6M. Yaitu tahun 2021 6,5 ya. 6,5M. Jadi masih bisa berjalan dan normal, itu tidak terganggu terlalu. Nah mungkin apa yang terjadi itu banyak yang juga mempertanyakan kok bisa seperti itulah. Kita juga apakah atas bantuan tangan Tuhan tidak tahu juga, tapi yang jelas kita jalankan tugas kita sesuai dengan tupoksi yang ada dan masih bisa berjalan. Nah selama berjalannya BUMDesa bersama niki ada nggak pernah menemukan sebuah kendala gitu misalkan? Ya, Pak. Kalau kendala pasti ada, karena kita dalam menjalankan ya anggaplah suatu usaha ya, ini suatu usaha, kita kan dibatasi oleh aturan karena ini merupakan lembaga yang diatur oleh pemerintah karena dana perguruan dari pemerintah, sehingga ada aturan-aturan yang kita harus taati. Kadang-kadang kendala kita itulah seperti pertama ya saya bilang, kita sebenarnya kan difokuskan, mungkin Bu Ayu sudah menyinggung masalah keluarga miskin seperti itu. Jadi kita bisa berusaha mengkolaborasikan itu keluarga miskin juga atau pengusaha kecil juga kita bisa bantu, pengusaha menengah juga ada yang mungkin kita bisa bantu, tergantung situasi dan kondisi. Itu kendala pertama. Kalau kita fokus saja ke kelompok miskin, mungkin juga agak sedikit agak terlambat. Jadi kita kombinasikan usaha-usaha kecil untuk ikut membantu pengembangan. Kedua, masalah yang kita hadapi yang paling ini adalah masalah ya kalau kita sudah bicara simpan pinjam, ya jelas macet kredit yang bermasalah itu. Makanya moto kita sebenarnya seperti setir mobil itu. Gimana tuh Pak? Setir mobil maksudnya kan ada gas dan rem kan. Oh iya. Bu Ayu selalu ngegas, dia Pak Ayan yang ngerem. Ayan yang ngerem. Dia mengkombinasikan semua itu sehingga motornya tidak jatuh ke jurang itu aja. Stabil gitu ya. Stabil. Ngegas masih, ngerem masih. Gitu. Itulah pegang kendali juga. Ya. Tapi satu hal yang perlu yang sampaikan di sini, kita juga sangat dibantu oleh para perbekal, sudah itu para kawil, itu yang sangat membantu karena
kita betul-betul libatkan mereka. Seperti Kawil, kita pernah undang ke kantor, kita ajak dia untuk ikut membantu memasarkan produk kita ini, Sobat Pinjam ini juga. Kalau ada permasalahan kita mohon bantuan mereka. Kita punya petugas khusus sekarang yang turun untuk menangani masalah kredit, yaitu merupakan staf dari Pak Yan. Kita tetap menyampaikan tolong hubungi Pak Lian, Pak Perbekal sebelum turun, sehingga terjadi miskomunikasi di bawah. Jadi bantuan Perbekal sama Kawil bagi kami di BUMDesma atau di DDA ini cukup sangat berarti. Itu salah satu kunci juga keberhasilan itu. Mungkin kalau berbicara tentang masalah atau kendala itu kayaknya Pak Yan pasti juga selaku manajer pembinaan dan apa Permasalahan kredit permasalahan kredit ya itu yang paling besar. Sering menemukan kendala juga mungkin ya. Ya, betul sekali. Kira-kira ya apa saja kendala yang mungkin kurang rumit gitu yang Pak Yan pernah hadapi? Ya, baiklah, sedikit yang bisa jelaskan. Kendala-kendala yang mungkin kita temui, ya bukan mungkin karena kita udah berjalan ini pasti kita temukan. Nah, salah satunya ya terkait dari verifikasi awal, seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Made tadi. Nah, ini kan terkait dengan sasaran kita sebenarnya masyarakat yang masuk kriteria masyarakat miskin. Nah, dalam merekomendasi, karena kita utamakan masyarakat miskin, ya jelas yang namanya miskin kan terbatas ekonomi keluarga. Tetapi dari satu sisi anggota ini punya usaha, yang layak kita bantu. Nah, ada sejenis form verifikasi pada saat kita akan memutus, dari sanalah kelihatan. Nah, berapa persen kelompok ini ada anggota miskin dan berapa persen yang ekonominya menengah, nah tetap kita loloskan. Nah, kita yang membuat atau menjadi kendala dan penyebab dari terjadinya masalah angsuran dalam kelompok, ya kebanyakan masyarakat miskin. Jadi satu sisi walaupun sudah punya usaha, nah usahanya mungkin tidak berjalan sesuai harapan. Gitu ya, betul sekali. Nah, sehingga dalam menghimpun dana untuk mengembalikan angsuran kredit ke BUMDesma, ya terjadi permasalahan. Angsuran jadinya tidak klop. Nah, sehingga muncul secara kolektif di kelompok itu seperti yang saya jelaskan tadi, tidak klop. Nah, setelah kita selusuri, ya memang itu penyebabnya. Sehingga itu merupakan kendala salah satu di verifikasi awal, karena kita memikirkan juga masyarakat miskin ini harus kita atau wajib sifatnya kita membantu, walaupun kita sudah kolaborasikan dengan di anggota itu ada yang sudah ekonominya menengah. Nah, itu salah satu kendala sehingga terjadi tetap permasalahan. Nah, kendala yang kedua setelah terjadi permasalahan, karena ini kredit atau pinjaman yang tidak ada anggunan. Tidak ada. Ini merupakan salah satu kendala kita dalam penanganan kredit bermasalah. Nah, kalau ada jaminan misalnya kan bisa kita jaminan ini tarik untuk menutup utang. Nah, walaupun kita di satu sisi kita sudah perhitungkan itu, nanti pasti ada akan yang namanya usaha, ya ada permasalahan yang akan timbul. Kita setiap yang mengelola keuangan pasti menyisihkan dari SAU itu untuk cadangan risiko. Nah, salah satu kita tetap melakukan cadangan risiko. Yang kedua, tindakan yang kita harus lakukan yaitu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Made tadi selaku direktur. Nah, trik-trik kita, karena kita merupakan kelembagaan yang tetap menjalin kerjasama dengan pemerintah desa, yang di dalamnya ada Kawil, ada Perbekal, tetap kita rangkul Kawil dan Perbekal ini. Di satu sisi setelah kita lakukan peringatan seperti
peringatan pertama, kedua, ketiga. Ini kan terkait dengan tunggaan dia. Ada yang masuk kolektibilitas 1 yang lancar, ini masuk kolektibilitas 1, ada kolektibilitas 2, ada kolektibilitas 3, dan seterusnya. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, sampai angsuran kelima, sudah masuk kolektibilitas 3, kita biasanya langsung turun setelah ada SP1, SP2, dan SP3. Nah, kita rangkul Pak Awil dan Perbekal untuk memanggil kelompok yang terjadi masalah ini. Kita ajak duduk bersama, mencari solusi yang terbaik. Nah, biasanya yang sudah terjadi, sudah beberapa kali kami lakukan hal seperti itu, karena kita sifatnya kan tidak bisa memaksa juga. Tidak ada angin, gitu. Orang memang betul-betul miskin, usahanya tidak lancar. Nah, yang mau tidak mau ya seperti itu caranya. Kita ajak duduk bersama, mencari solusi terbaik. Biasanya tetap sih dari anggota itu ada janji. Tetapi janji dari keanggotaan itu kita tuangkan dalam surat pernyataan. Bahwa dia memang betul-betul bertanggung jawab terkait dengan kewajibannya seperti yang kita harapkan. Nah, sehingga memang betul sekali apa yang dia janjikan dia bayar. Karena kita terapkan begini juga Pak, di keuangan yang kita kelola ini setelah jatuh tempo itu ada keringanan, dia ada kena bunga lagi, ya. Kena bunga. Kena bunga lagi. Ya, berapa tenor yang diambil, jangka waktu yang diambil, pada saat terjadi masalah tidak bisa dia selesaikan, untuk selanjutnya tidak ada sanksi lain, tidak ada tambahan penambahan dan denda. Tetapi kita harapkan kewajiban itu tetap diangsur. Nah, seperti apa yang jelaskan tadi, setelah kita lakukan pertemuan bersama, duduk bersama, mencari solusi terbaik, ada janji dari anggota yang memang ditepati walaupun angsurannya tidak langsung dilunasi. Ya, kita kasih kelonggaran dalam perjanjian itu berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan, ya, tergantung jumlah kredit yang dia belum bisa lunas. Ada yang 3 bulan, ada 6 bulan. Ya, seperti itu. Jadi yang ingin tahu juga nih, BUMDesma ini kan selain memberikan bantuan berupa dana, kan si kelompok-kelompok usaha ini dibantu juga nggak untuk pemasarannya, untuk dilatih juga bagaimana caranya pembuatan sebuah produk dan juga pemasarannya gitu, ada juga nggak? Ada. Pak Direktur. Memang kita sudah lakukan dan programkan untuk itu. Mungkin untuk tahun ini setelah Nyepi ini kita akan adakan pelatihan-pelatihan untuk kelompok-kelompok yang sudah sampaikan Bu Ayu, sekitar 235 kelompok itu. Pelatihan itu pelatihan kita ada pelatihan teknis, ada pelatihan administrasi juga rencananya, juga ada pelatihan sifatnya peningkatan kualitas. Ya, kita bagi beberapa pelatihan nanti. Kita undang kelompok, silakan pilih mau masuk ke pelatihan mana. Gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu tugas Payan juga sebagai membina kelompok, untuk menambah keahlian dari kelompok, untuk menambah bisnisnya dengan peluang-peluang seperti itu. Tetap kita akan ada. Untuk gininya juga gini Pak, untuk pemasarannya juga pemasaran belum kami melangkah ke sana. Belum. Kita masih melatih ya. Namanya usaha rumah tangga, usaha rumah tangga. Mungkin udah ya ada pemasaran tersendiri. Ya, nah, sampai saat ini belum sih kita secara khusus belum. Tapi kalau pada saat event dilakukan oleh Perbekal Gubuk kemarin, kita bantu sih beberapa kelompok. Waktu pameran untuk 17-an ulang tahun Desa Gubuk itu kita ambil beberapa kelompok, produknya kita pamerkan di sana, langsung kita jual. Gitu. Ya baik, mungkin segitu saja dulu Bapak Ibu. Nah, untuk penutup mungkin dari Pak Direktur ada yang ingin disampaikan kepada para masyarakat atau para kelompok-kelompok usaha itu, silakan Pak. Kami berharap ya, karena kita masih bergerak dalam satu usaha, yaitu satu usaha simpan pinjam untuk kelompok perempuan. Kami menghimbau
khususnya ibu-ibu di Kecamatan Tabanan, silakan hubungin kepala wilayah atau ke para perbekal di tempat masing-masing, minta penjelasan atau kalau ada minat untuk menambah usaha kecil dan menengah, silakan datang juga ke kantor kami di Daencare di Jalan MT Haryono nomor 12 atau lewat pilihan dinas, kita akan siap membantu. Dan Bu Ayu selaku manajer dana pusat siap akan datang sesuai dengan keinginan dari kelompok tersebut. Baik jam kerja, baik siang, jangan asal malam aja, sore lah masih bisa dibantu. Oke, kita akan tetap datangi. Ya mungkin salah satu kiat itulah. Kami punya manajer seperti Bu Ayu ini punya banyak waktu untuk itu, dan keakraban yang dibentuk oleh Bu Ayu dengan kelompok-kelompok itu, saya melihat itu salah satu kiat yang menyebabkan ada rasa malu dari kelompok. Karena berteman di grup, Bu ya, setiap saat disapa, setiap saat diajak komunikasi, sehingga dia adalah artis yang maya aja ibu itu ya akhirnya salah satu karena udah merasa ada ya, kedekatan gitu ya. kedekatan. Ya saya masih bisa sampaikan seperti itu karena kita juga kan bandingkan dengan teman-teman di kecamatan lain, ya mungkin sedikit berbeda lah. Ya, seperti itu. Dah Bapak? Dah. Oke, baiklah, pembicaraan obrolan kita pada hari ini sudah cukup sampai di sini. Yang ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur, Bu Ayu, sama Pak Wayan, yang tutup acara pada hari ini dengan permohonan. Om Santi Santi. Santi.